nggak sih Anda ngerasa udah coba banget komunikasi, tapi kok kayaknya tetap aja gitu nggak nyambung? Ada cerita menarik nih soal Jim Lawler, dia agen CIA. Tapi kesulitan banget merekrut orang cuma gara-gara nggak bisa bangun koneksi. Kan aneh ya, agen rahasia udah dilatih komunikasi, kok bisa gagal gitu? Ini jadi pertanyaan besar loh. Pertanyaan bagus itu. Justru kegagalan awalnya Lawler ini nunjukin inti masalahnya. Dia tahu banget dia perlu si Yasmin ini, targetnya, percaya sama dia. Tapi masalahnya, dia nggak tahu caranya gimana bangun jembatan itu. Ada pelajaran penting tuh dari The Farm, tempat latihannya CIA. Katanya gini, kalau mau merekrut, Anda itu harus beneran peduli, tulus. Nah, peduli tulus itu ya butuh koneksi yang nyata. Betul, betul. Koneksi ya, kuncinya. Dan koneksi inilah yang jadi fokus kita hari ini. Kita mau gali lebih dalam bab 1 dari buku Super Communicators yang Anda share itu, prinsip mencocokkan atau the matching principle. Jadi misi kita nih ya, mau coba bongkar kenapa sih koneksi itu sering gagal dan gimana prinsip mencocokkan ini bisa jadi kunci komunikasi yang lebih baik. Nanti kita kaitkan juga sama 3 jenis percakapan dasar, yang praktis, ini intinya apa sih? Emosional, kita lagi ngerasa gimana? Sama sosial, kita ini siapa sih kalau lagi bareng? Penting ini konteksnya. Oke, langsung aja ya ke intinya. Prinsip mencocokkan. Ini lebih dalam loh dari sekedar niru omongan atau gaya tubuh. Ini lebih ke penyelarasan. Di neuroscience ada istilahnya, keren deh, neural entrainment, sinkronisasi saraf gitu. Ada studi dari Bo Schiffers di Dartmouth. Nah, studi ini nunjukin gimana otak kita itu bisa beneran klik, nyambung, selaras, pas kita lagi terhubung secara efektif. Kayak bayangin aja 2 metronom, awalnya nggak sinkron kan, tapi lama-lama iramanya bisa nyatu sendiri. Nah, otak kita bisa gitu juga. Wah, menarik banget soal sinkronisasi otak ini. Tapi gimana persisnya orang-orang yang bisa nyambung ini yang disebut Sieverts High Centrality Participants atau Super Communicator itu? Gimana sih perilaku mereka yang beda di studinya? Apa yang mereka lakukan gitu secara konkret? Nah, ini nih bagian yang agak mengejutkan. Sumbernya bilang mereka emang lebih banyak nanya. Tapi yang paling penting, mereka itu aktif menyesuaikan diri. Bukan cuma gaya ngomongnya aja, tapi juga energi sama suasana hatinya lawan bicara. Kalau suasananya serius, ya mereka ikut fokus. Kalau lagi santai, ya mereka lebih cair. Terus, yang menarik lagi, mereka ini ternyata lebih sering berubah pikiran. Lebih membiarkan diri dipengaruhi sama kelompok. Jadi ini bukan sekedar niru basa-basi ya, tapi penyesuaian yang tulus dari dalam. Penyesuaian tulus ya, bukan niru. Itu ngejelasin banyak hal sih. Kalau gitu, gimana caranya si Lawler akhirnya bisa nyambung sama Yasmin? Dia nerapin penyesuaian ini gimana? Ada momen spesifiknya nggak di sumber itu? Titik baliknya itu, pas Lawler udah nggak fokus lagi sama misinya buat merekrut. Malah sebaliknya, dia mulai melakukan sesuatu yang, ya bisa dibilang radikal lah. Dia mulai berbagi kerentanannya sendiri. Dia nggak lagi ngomongin tentang Yasmin, tapi ngomongin dirinya sendiri. Soal rasa nggak pasti, takut gagal gitu. Ternyata itu cocok. Nyambung banget sama apa yang dirasain Yasmin, soal hidupnya yang kayaknya buntu, mengecewakan. Oh, jadi dia mencocokkan level emosi dan kerentanannya Yasmin ya. Dia nggak cuma bilang saya ngerti kok, tapi nunjukin saya juga pernah ngerasain hal yang mirip gitu. Persis. Dia masuk ke level percakapan emosional yang sama kayak Yasmin. Hasilnya, ya Yasmin jadi merasa dipahami banget secara mendalam, merasa aman. Koneksinya terbangun bukan karena argumen logis atau apa, tapi karena ada resonansi emosi. Ada kerentanan yang dibagi timbal balik. Oke, ini jadi menggarisbawahi ide besarnya ya. Koneksi sejati itu butuh pemahaman soal apa sih yang lagi terjadi di dalam diri orang lain, apa tujuannya, itu praktis, gimana perasaannya, emosional, atau gimana identitasnya terbentuk pas lagi sama kita, sosial. Terus, kita juga perlu berbagi sesuatu dari diri kita yang relevan sebagai balasannya. Kuncinya itu, kita harus ada di arena percakapan yang sama. Kalau arenanya beda, ya nggak mungkin bisa mencocokkan. Tapi ya ini bukan sulap ya, ini keterampilan. Butuh sadar, butuh latihan. Penting banget itu. Saya jadi ingat kutipan George Bernard Shaw, masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi telah terjadi. Prinsip mencocokkan ini kayak cara buat nembus ilusi itu. Kita sering gagal nyambung karena nggak sadar lagi ada di jenis percakapan yang mana.
Atau nggak sadar apa sih yang sebenarnya dimauin lawan bicara kita. Ini nyambung langsung ke aturan pertama dari 4 aturan percakapan bermakna yang disebut di sumber Anda. Sadari jenis diskusi apa yang lagi Anda jalani dan apa yang Anda inginkan. Tanpa itu, ya kita kayak ngomong sendiri-sendiri aja. Oke, jadi rangkuman kuncinya nih buat Anda. Komunikasi yang sukses itu nggak cuma soalnya main topik omongan, jauh lebih penting lagi itu mencocokkan jenis percakapannya, lagi mecahin masalah kah, lagi curhat kah, atau lagi bangun hubungan aja. Dan juga nyocokin level energi sama tingkat kerentanan emosinya. Ini butuh kesadaran, empati, sama ya keberanian buat berbagi diri. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, sumbernya kan menekankan ya, mencocokkan itu soal pemahaman tulus dan berbagi timbal balik, bukan sekedar niru. Pertanyaannya gini, gimana caranya Anda bisa secara sadar nih, menerapkan ide mencocokkan kerentanan ini? Jadi, berbagi sesuatu yang relevan dari diri Anda, bukan cuma niru perilaku orang dalam satu percakapan penting Anda minggu ini. Tujuannya ya buat membangun koneksi yang lebih asli, lebih kuat. Coba deh dipikirin.